Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami bersyukur atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, kami bisa bangun dari tempat tidur kami, merayakan kebangkitan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Karena Engkau telah menang melawan maut dan memberikan keselamatan bagi kami. Bapa dalam surga, kami akan segera merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami memohon kepadamu, bukakan hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti isi hati Tuhan yang akan segera disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati hati, pikiran, lidah, bibir hamba-Mu Tuhan, agar ia juga bisa berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Agar setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, kami benar-benar dibangkitkan, kami benar-benar dipulihkan, dan kami benar-benar bisa menikmati kemenangan yang Engkau berikan kepada kami lewat kemenangan-Mu dalam melawan maut. Terima kasih ya Bapa, bersabdalah kepada kami sebab kami telah siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita bersyukur di mana kita bisa bangun dari tempat tidur kita. Bahkan hari ini kita bisa merayakan kebangkitan Yesus dari antara orang mati yang dinamakan adalah Paskah. Kita akan merenungkan firman Tuhan, yaitu dari Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilau. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara-saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dan Magdalena dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya mau menyapa Bapak Ibu sekalian, Shalom. Selamat Hari Paskah. Yesus telah bangkit, kita menang.
Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kembali kita bersyukur atas kemenangan yang diberikan Yesus kepada kita. Tuhan dan Juru Selamat kita yang kita sambut dalam kehidupan kita, yang sering kita katakan, Hosiana, Hosiana. Diberkatilah yang datang di dalam nama Tuhan. Maka hari ini kita merayakan kebangkitan dan kemenangannya dalam melawan maut. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sering sekali hari Paskah dilupakan banyak orang. Sering sekali Paskah itu suasananya biasa-biasa saja. Lebih meriah kalau hari Natal. Lebih meriah kalau perayaan hari ulang tahun gereja. Lebih meriah kalau hari-hari besar gerejawi yang lainnya. Seperti masuknya Injil Dinias atau hari besar gereja yang lainnya. Kenapa hari Paskah selalu dilupakan? Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini berhubungan bagaimana Yesus datang ke Yerusalem dengan naik keledai muda yang menandakan kelemah lembutan dan kerendahan hati. Jadi di dalam kemenangan Yesus melawan maut dan memberikan keselamatan bagi kita, bukan dalam suasana kesombongan, bukan dalam suasana kemegahan, tetapi dalam suasana kerendahan hati. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak juga orang yang merayakan Paskah, tapi sesungguhnya tidak tahu apa sih sebenarnya arti Paskah yang sesungguhnya dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bisa melihat apa sih Paskah yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, Yesus sudah bangkit. Dan kebangkitan Yesus itu memberikan kemenangan bagi kita. Hari Paskah itu adalah hari kemenangan bagi orang Israel. Dan bagi kita saat ini yang percaya kepada Yesus. Katakan dari tempat Bapak Ibu saat ini, kita menang. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyata kemenangan telah diberikan kepada kita lewat kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita bisa memperhatikan teks yang sudah kita baca pada pagi hari ini, ada 3 perempuan yang pertama kali menyaksikan Yesus, bahwa Yesus telah bangkit. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya sering sekali bertanya-tanya dalam hati saya ketika saya menyiapkan renungan firman Tuhan ini. Kenapa sih harus perempuan yang harus pertama kali Yesus menunjukkan bahwa ia sudah bangkit? Kenapa bukan kepada murid-muridnya? Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus memiliki tujuan yang lain dalam hal ini. Coba kita lihat teks ini. Ketika perempuan-perempuan itu memberitahukan kepada murid-murid dan kepada orang banyak pada saat itu, ada banyak orang yang tidak percaya. Kalau yang mereka beritakan itu seakan-akan omong kosong. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
mari kita renungkan dalam kehidupan kita. Sering sekali orang memberikan berita-berita kebenaran kepada kita, lalu sering sekali kita menganggapnya sepele. Sering yang dikatakan di situ, masuk kuping kiri dan keluar kuping kanan. Tapi sangat menyedihkan sekali ketika Magdalena, Yohana, dan Maria ibu Yakobus memberitakan bahwa Yesus tidak ada di kuburan. Semua orang yang mendengar mereka tidak percaya dan seakan-akan itu adalah omong kosong. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus memiliki tujuan dalam kehidupan kita. Kenapa harus Maria ini yang menyaksikan dia pertama kali bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati? Ia mau menyaksikan kepada kita bahwa pemberitaan kebangkitan Yesus itu harus diberitakan secara lemah lembut supaya orang bisa mengerti apa sih kebangkitan Yesus itu. Coba kita lihat karakter perempuan. Karakter perempuan itu lemah lembut ketika ia berbicara. Ketika ia memberitakan sebuah berita yang ia saksikan dengan matanya sendiri, ia memberitakan dengan sungguh-sungguh. Tapi walaupun ia memberitakan dengan sungguh-sungguh, masih ada orang yang tidak percaya. Bahkan murid Yesus sekalipun mereka tidak percaya. Itulah pesan yang mau disampaikan Yesus kepada kita. Bahwa kita yang memberitakan berita kebangkitan Yesus sampai saat ini masih banyak orang yang tidak percaya akan hal itu. Tapi Yesus mau mengatakan kepada kita pada pagi hari ini bahwa ia sungguh-sungguh telah bangkit dan memberikan kemenangan bagi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perenungan kita pada pagi hari ini, ada 3 hal yang harus kita renungkan dalam firman Tuhan ini. Yaitu kebangkitan Yesus adalah berita kemenangan. Di ayat yang pertama di sana jelas dikatakan, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ya, di ayat yang kedua dilanjutkan, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membuat satu pertanyaan, untuk apa Yesus bangkit dari antara orang mati? Tidak ada tujuan yang lain untuk membuktikan bahwa ia benar-benar Allah yang memberikan kemenangan bagi kita, yang memberikan keselamatan bagi kita, yang menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan dalam kehidupan kita, dalam perayaan kita Paskah pada hari ini. Apakah kita sungguh-sungguh sudah dibenangkan dalam Kristus Yesus? Kalau kita bisa melihat perempuan-perempuan ini tadi, mereka ketakutan. Ya. Mereka sangat ketakutan, tapi ketakutan mereka itu diputarbalikkan menjadi sebuah kemenangan yang hebat dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita bisa melihat bagaimana perlakuan orang Farisi kepada Yesus sebelum ia disalibkan. Di sana ia dihina, di sana ia dicaci maki, di sana ia disesah, di sana ia diludahi, di sana ia diberikan mahkota duri, bahkan dicambuk dengan
cambuk yang bermata duri, juga yang membuat semua tubuhnya luka dan berdarah. Yesus menahan itu semua. Yesus menjalani itu semua. Yesus menerima itu semua. Hanya demi menggantikan saya dan menggantikan Bapak Ibu dari hukuman dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita lanjutkan membaca di ayat 6, di sana dikatakan, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya pada kamu ketika ia masih di Galilea. Di sana ada malaikat menyaksikan dan menegaskan bahwa Yesus itu, putra Allah itu benar-benar bangkit. Ya, benar-benar bangkit dan bukan hanya sekedar memberikan kemenangan, tapi ia memberikan pengharapan bagi kita dan sekalian ia mau menghapuskan rasa takut akan kematian dalam kehidupan manusia. Pasti semua orang takut mati, terlebih dalam keadaan bencana yang sedang kita alami saat ini. Kenapa semua orang takut? Karena takut mati. Tapi lewat firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, di mana Yesus telah bangkit dan ia bukan hanya sekedar bangkit, tetapi ia menghilangkan rasa takut dari kehidupan manusia yang percaya kepadanya. Karena kenapa? Ketika kita mati saat ini, maka ia akan membangkitkan kita dan memahkotai kita mahkota kehidupan yang kekal. Amin. Yang kedua yang harus kita renungkan dalam firman Tuhan ini, yaitu kebangkitan Yesus adalah penggenapan firman Tuhan. Kebangkitan Yesus adalah penggenapan firman Tuhan. Pada masa perjalanan Yesus, dia sudah mengatakan bahwa ia akan mati disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Bahkan ia memberikan perumpamaan ketika ia mengatakan seperti ini. Ketika aku merobohkan bait Allah itu dan pada 3 hari aku bisa membangunnya. Ya, murid-murid pun tidak percaya akan hal itu. Ya, ada banyak orang yang tidak percaya pada saat itu. Bahkan pernyataan Yesus yang akan merobohkan bait Allah itu dan akan membangunnya dalam 3 hari itu dijadikan sebagai alasan dia harus disalibkan. Ya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita percaya akan kebangkitan Yesus, maka kita juga sudah percaya firman-Nya. Ya. Karena ada banyak orang, bukan hanya orang yang bukan Kristen, tapi orang Kristen sekalipun ada banyak yang belum percaya atas firman Tuhan. Ya, tapi lewat firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, kebangkitan Yesus itu adalah penggenapan semua firman Tuhan yang telah ditulis dalam Alkitab. Jadi ketika kita percaya firman Tuhan, ketika kita percaya kebangkitan Yesus, maka percayalah kita dianugerahkan keselamatan yang kekal itu. Sebab dalam Roma pasal 1 ayat 16, firman Tuhan berkata bahwa hanya Injillah kekuatan Allah untuk menyelamatkan kita. Injil itu adalah firman Tuhan, Injil itu juga adalah Yesus Kristus. Ketika kita percaya bahwa Yesus telah bangkit, memberikan kemenangan, memberikan pengharapan, menghilangkan rasa takut mati dalam hidup kita, maka kita sudah percaya Injil, sudah percaya Yesus, maka keselamatan itu nyata dalam kehidupan kita. Yang ketiga Bapak Ibu, dalam firman Tuhan ini yang perlu kita renungkan adalah berita kebangkitan Yesus diberitakan kepada semua orang. Ini menandakan bahwa ternyata pengorbanan Yesus di atas kayu salib dan kemenangan yang ia berikan kepada kita pada hari ini
bukan hanya untuk orang tertentu saja, tapi untuk semua orang. Tapi bukan hanya untuk semua orang begitu saja. Kalau kita bisa memperhatikan bahwa semua orang yang menerima dan percaya akan kebangkitan Yesus dalam hidup mereka. Jadi, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan keberadaan kita sebagai orang Kristen itu tidak menentukan kita menerima keselamatan atau kemenangan yang diberikan Yesus kepada kita. Tapi yang menentukan itu semua, bagaimana kita sungguh-sungguh percaya akan Dia, sungguh-sungguh percaya akan pengorbanannya, sungguh-sungguh percaya kebangkitannya, dan terlebih-lebih memberitakan kebangkitannya itu dan mengimani dan menghidupi kebangkitannya itu dalam setiap kehidupan kita. Kalau 2000 tahun yang lalu Yesus bangkit dari antara orang mati, tapi saat ini Yesus itu harus bangkit di hidup kita, di hidup saya, di hidup Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Ketika kita berani merayakan Paskah pada pagi hari ini, maka kita harus berani juga menyaksikan Yesus itu dalam setiap kehidupan kita. Kita berani menyaksikannya kepada orang bahwa Yesus itu sungguh-sungguh telah bangkit dalam hidup kita. Bagaimana caranya supaya orang bisa melihat bahwa Yesus itu sungguh-sungguh telah bangkit dan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita? Yaitu bagaimana gaya hidup kita. Secara khusus Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa Yesus itu telah bangkit dalam hidup kita. Bagaimana cara kita melewati proses kehidupan kita sehari-hari. Secara khusus ketika kita punya pergumulan, ketika kita punya persoalan, apakah kita sudah mengandalkan Yesus yang bangkit itu dalam hidup kita? Apakah ketika kita punya pergumulan dan persoalan, jangan-jangan Yesus yang bangkit itu hilang dari hidup kita? Tapi dalam firman Tuhan ini, Dia mau menyatakan kepada kita, apapun yang kita alami, apapun yang kita jalani, apapun yang kita terima saat ini, nyatakanlah kalau Yesus itu sungguh-sungguh telah bangkit dari antara orang mati 2000 tahun yang lalu, dan saat ini yakinkanlah semua orang yang di sekitarmu, Ia telah bangkit dalam hidupmu, di hatimu, dan di setiap tindakanmu sehari-hari. Agar semua orang bisa melihat bahwa Yesus yang kita sembah itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Ia adalah Allah yang hidup, kekal, Alfa dan Omega. Agar banyak orang percaya kepada Yesus dan menerima keselamatan yang daripada Yesus. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan dalam setiap kehidupan kita. Apa sih yang harus kita lakukan setelah Paskah ini? Apakah kita merayakan Paskah hanya rutinitas saja, atau memang benar-benar kita menunjukkan kepada dunia bahwa Allah kita benar-benar hidup dalam kehidupan kita? Seperti ayat hafalan kepada kita pada pagi hari ini dalam Lukas pasal 24 ayat 6 berkata demikian, Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Jadi tunjukkanlah kepada dunia, Allah kita adalah Allah yang hidup, dan Allah kita adalah Allah yang bangkit dari antara orang mati, memberikan kemenangan, memberikan pengharapan, dan menghilangkan rasa takut dan kematian dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kita, dan kiranya Roh Kudus yang memampukan kita melakukannya dalam setiap hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu berhenti menyampaikan isi hati-Mu, tapi kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tidak pernah berhenti menyampaikan isi hati-Mu dalam kehidupan kami, dan memampukan kami melakukan firman Tuhan ini dalam setiap hidup kami.
Terima kasih ya Bapa. Berkati jemaat Tuhan yang menikmati persekutuan pada pagi hari ini bersama dengan keluarga. Apapun pergumulan mereka, kiranya Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang takut Engkau hibur Tuhan, yang berkekurangan Engkau cukupkan, yang khawatir Engkau beri pengharapan ya Tuhan. Hamba-Mu percaya bahwa pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan jemaat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam diri anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.